Halo Bang Bro, negeri yang belum tersentuh waktu adalah sebuah julukan untuk Myanmar. Negara dengan banyak tradisi dan budaya kuno yang masih dipertahankan sampai sekarang. Terletak di Asia Tenggara, Myanmar memiliki luas wilayah yang mencapai 677.000 km persegi dan berbatasan langsung dengan raksasa komunis Tiongkok. Meski memiliki identitas budaya yang unik dan tradisi yang mengagumkan, kain panjang, longi, dan upacara Sinbiu tak lantas membuat Myanmar sempurna. Sebagai sebuah bangsa, Myanmar mempunyai tantangan serta masalah yang perlu diselesaikan. Dalam video hari ini, kami akan membongkar fakta unik mengenai negara negeri 1000 pagoda ini, Bang Bro. Tapi sebelum kita lanjut, kami ingatkan kembali untuk terus mendukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Baru-baru ini dunia dikejutkan dengan sebuah fakta bahwa Myanmar menjadi sebuah negara dengan produksi opium terbesar di dunia melampaui Afghanistan. Data tahun 2023, produksi opium Myanmar diperkirakan meningkat sebesar 36% menjadi 1.080 ton. Jauh melebihi produksi opium Afghanistan yang hanya mencapai 330 ton. Pertanyaannya, mengapa budidaya opium di Myanmar begitu masif? Sebenarnya opium di Myanmar sudah dibudidayakan selama beberapa dekade dan digunakan untuk mendanai kelompok pemberontak yang melawan pemerintah. Selain itu, keadaan ekonomi Myanmar yang tidak stabil pasca kudeta militer pada tahun 2021 mendorong petani di daerah terpencil untuk menanam opium sebagai mata pencaharian. Ditambah meningkatnya harga tanaman ini menarik banyak orang untuk menanamnya. Sebagai negara dengan produksi opium terbesar di dunia, Myanmar juga memiliki fakta yang tidak kalah menarik. Apakah kalian pernah mendengar tempat yang dinamakan Pagoda Sudagon? Pagoda Sudagon adalah salah satu stupa emas terbesar dan dianggap paling suci di dunia. Terletak di Yangon, Myanmar. Pagoda Sudagon diperkirakan berusia lebih dari ribuan tahun, menjadikan pagoda ini sebagai salah satu pagoda tertua di muka bumi. Bahkan saking tuanya dipercaya sebagai tempat penyimpanan dari bagian tubuh Buddha. Berfungsi sebagai situs spiritual, Pagoda Sudagon terlihat sangat megah dan berkilau. Seluruh stupanya dilapisi dengan baluran emas yang bersinar, sehingga memberikan tampilan yang menakjubkan dan berkilau saat matahari bersinar. Sebagai tambahan, pada puncak pagoda terdapat dekorasi permata, termasuk berlian 76 karat yang menambah kemegahan pada ketinggian pagoda. Selain Pagoda Sudagon, Myanmar juga memiliki situs keagamaan lain. Pagoda Kyaiktiyo atau yang lebih dikenal sebagai Batu Emas Kyaiktiyo terletak di puncak Gunung Kyaiktiyo, sekitar 160 km dari Yangon. Batu emas ini terkenal akan posisinya yang seolah menantang gravitasi, karena berada di pinggir jurang dan di atas batu karang namun tidak jatuh. Bagi masyarakat setempat, batu emas ini dipercaya sebagai sebuah keajaiban. Hanya saja, gejolak politik di negara ini membuat wisatawan enggan untuk berkunjung. Ada banyak masalah. Myanmar juga ternyata pernah mengalami pemindahan ibu kota. Pada bulan Maret tahun 2005 yang lalu, pemerintah Myanmar secara mendadak mengumumkan pemindahan ibu kota negara baru. Status ibu kota yang awalnya berada di Yangon pada masa itu dicabut dan dipindahkan ke Naypyidaw, sebuah kota yang terletak di bagian tengah Myanmar dan berjarak sekitar 320 km di sebelah utara kota Yangon. Saat ibu kota dipindahkan, alasan resmi pemerintah memindahkan ibu kota tidak sepenuhnya jelas. Meski begitu, ada banyak spekulasi dan rumor yang beredar. Ada yang menganggap bahwa pemerintah ingin mengurangi kepadatan populasi dan aktivitas di Yangon. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa pemerintah militer Myanmar yang berkuasa saat itu ingin menjauhkan pemerintah dari pusat-pusat kekuatan politik dan ekonomi yang ada di Yangon demi mengamankan kekuasaannya. Terletak di tengah-tengah Asia Tenggara, Myanmar ini sering dijuluki juga sebagai jantung Asia Tenggara. Dengan letak geografis yang terbilang cukup unik,
Myanmar menjadi tempat yang menghubungkan berbagai negara di kawasan sekitarnya, serta menjadi rumah bagi banyak kelompok suku dan etnis. Dengan keragaman etnis yang sangat besar, saat ini tercatat ada 135 kelompok etnis yang diakui secara resmi oleh pemerintah Myanmar. Di antaranya ada beberapa kelompok etnis utama di Myanmar, yaitu Bamar, San, Rakhine, Mon, Kachin, Karen, Chin, dan Kaya. Kelompok-kelompok etnis Myanmar memiliki ciri khasnya masing-masing. Misalnya, suku Chin yang bermukim di dekat perbatasan India memiliki tradisi untuk menato wajah dari perempuan-perempuan di suku mereka. Selain suku Chin, ada juga suku Kaya. Mereka terkenal akan pakaian tradisional berwarna-warni dan hiasan kepala yang khas. Namun, hal tragis yang pernah diperhatikan adalah banyak dari suku-suku ini terlibat konflik karena berjuang untuk kebebasan mereka di bawah pemerintah militer Myanmar. Di samping keragaman etnisnya, Myanmar juga memiliki begitu banyak tradisi maupun festival unik yang diadakan setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan kekayaan budaya dan warisan sejarah dari tanah Buddha itu. Salah satu tradisi yang sangat terkenal di Myanmar adalah Festival Pongdao. Festival Pongdao diadakan untuk menghormati Buddha dan merupakan ritual keagamaan dengan memberikan persembahan doa serta mencari berkah dari patung Buddha. Festival ini juga dianggap sebagai waktu untuk membersihkan dan menyucikan diri secara spiritual. Festival Pongdao juga menarik untuk disaksikan, sebab dalam salah satu item kegiatannya, festival ini menampilkan perlombaan perahu tradisional. Selain Festival Pongdao, Myanmar juga memiliki festival air yang dikenal dengan nama Tingyan. Festival Tingyan adalah perayaan tradisional di Myanmar, yang menandakan Tahun Baru Burma. Berlangsung pada pertengahan April, Festival Tingyan berlangsung sekitar 3 hingga 5 hari. Berakar pada tradisi Buddhis, festival ini melambangkan penyucian dari dosa dan nasib buruk dari tahun sebelumnya. Semua peserta yang ikut berpartisipasi dalam festival ini akan saling menyiram air satu sama lain dengan ember, selang, maupun pakai pistol air. Dengan segala keunikannya, Myanmar ternyata merupakan negara termiskin di Asia Tenggara. Sebagai negara yang miskin, situasi politik Myanmar juga cukup memprihatinkan. Seperti yang telah kita ketahui pada Februari 2021 yang lalu. Pemerintah resmi Myanmar yang dipilih secara demokratis digulingkan oleh militer Myanmar. Peristiwa ini memicu banyak kontroversi dan protes di seluruh negeri. Sistem pemerintahan republik yang dikendalikan oleh junta militer atau komite yang merisikan para petinggi militer membuat presiden di negara itu hanya menjadi simbol semata. Ketidakstabilan politik Myanmar akibat pengaruh kuasa militaristik telah menyebabkan penderitaan dan penindasan terhadap banyak kelompok etnis di Myanmar. Salah satu contohnya adalah etnis Kachin. Akibat banyaknya penindasan yang etnis mereka alami di bawah kepemimpinan militer, membuat kelompok bersenjata dari etnis Kachin yang terkenal dengan nama Kachin Independence Army melakukan perlawanan dan berkonflik dengan tentara Myanmar. Dalam tuntutannya, Tentara Pembebasan Kachin mendesak pemerintah untuk memberi kemerdekaan dan otonomi bagi wilayah Kachin. Di samping itu, KIA juga berjuang untuk melindungi sumber daya alam di wilayah mereka, seperti tambang dan hutan, agar keuntungannya tidak jatuh ke tangan yang salah. Tak cuma kepada etnis Kachin, militer Myanmar juga diketahui melakukan genosida terhadap etnis Rohingya, yang sebagian besar merupakan Muslim. Penindasan yang ada membuat etnis Rohingya membentuk Arakan Rohingya Salvation Army pada 2012 untuk melawan ketidakadilan yang mereka rasakan. Meskipun perlawanan telah berlangsung cukup lama, etnis Rohingya belum mendapatkan kemerdekaan mereka dan tetap menjadi korban pelanggaran HAM hingga harus terusir massal dari tempat tinggal mereka. Tantangan dan masa politik di Myanmar yang cukup mengkhawatirkan ini juga semakin diperparah dengan kegiatan judi ilegal yang berdampak negatif pada ekonomi dan kehidupan masyarakat Myanmar. Di tengah situasi negara yang memiliki cukup banyak konflik dan masalah sosial hingga HAM, tak lantas membuat negara ini tidak menarik bagi para wisatawan.
Banyak wisatawan dari mancanegara berkunjung ke Myanmar untuk menikmati kuliner unik di negara ini. Salah satu jenis makanan unik yang terkenal di Myanmar adalah mohinga. Sup yang terbuat dari kaldu ikan, bihun beras, bawang putih, jahe, dan bumbu-bumbu lainnya. Memiliki rasa yang gurih dan sedikit pedas. Mohinga menjadi salah satu makanan favorit di Myanmar. Negara ini juga memiliki makanan yang kurang lazim dan terbilang cukup ekstrim. Masyarakat Myanmar memiliki kebiasaan untuk mengonsumsi ulat bambu. Dalam pengolahannya, ulat bambu ini biasanya digoreng renyah dan dimakan sebagai cemilan atau lauk. Selain itu, Myanmar juga mempunyai kuliner ekstrim yaitu jangkrik goreng. Dilumuri dengan bumbu, jangkrik goreng ini dapat ditemukan di pasar tradisional dan dimakan sebagai cemilan renyah. Nah, Bang Bro, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Jika kalian menyukai video kami, silakan like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi dari kami agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Sampai bertemu di video kami selanjutnya.